Divonis 6 bulan bui, Habib Bahar langsung bebas. Kita ucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin dengan kebebasan ini. Dan welcome ya Habib Bahar bin Smith. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi upaya kasasi dari katakanlah jaksa penuntut umum yang ingin memperpanjang permainan ini ya, bukan untuk mencari keadilan tapi hanya untuk menyandra seorang Habib Bahar bin Smith. Jangan begitulah. Ulama keras itu biasa saja, ulama kritis itu biasa saja ya. Yang harus kita takuti adalah para pencoleng, para koruptor yang menggaruk uang negara triliunan. Itulah yang perlu kita takuti. Dan mereka celakanya berkuasa di seputar kekuasaan istana. Nah itu yang perlu kita waspadai, karena itulah yang merusak negara kita, bukan seorang ulama yang keras kepada pemerintahan ya. Karena kalau cuma sekedar keras pada pemerintahan saja ya biasa saja. Tapi kalau dia menggaruk uang negara sampai triliunan ya, ratusan triliun misalnya untuk persiapan pilpres, entah untuk apa misalnya, nah itulah yang baru berbahaya. Itulah yang harus kita investigasi benar atau tidaknya ya. Oke, memang ini putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat ini memperberat hukuman dari 6 bulan 15 menit 6 bulan 15 hari menjadi 7 bulan. Tapi dengan putusan ini Habib Bahar diperintahkan untuk dibebaskan karena dia sudah ditahan sejak 2 atau 3 Januari, 2 Januari mungkin 2 Januari 2022. Jadi kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hampir 8 bulan dia ditahan. Sudah melebihi 7 bulan dari vonisnya. Tapi jangan lupa dia pernah dibantarkan selama 1 bulan karena sempat sakit. Sehingga 7 bulan itu ya more or less lah. Kalaupun misalnya paling kurang berapa hari ya. Ingat hukuman misalnya yang diberikan kepada Anton Permana misalnya 10 bulan. Tapi karena dia menjalani hukuman 7,5 bulan kalau tidak salah ya masa penahanannya, dia tidak diharuskan untuk menjalani sisa masa hukuman yang sekitar 2,5 bulan tersebut. Jadi kalau apalagi ini cuma beberapa hari ya, jangan terlalu zalim lah kepada para ulama, apalagi zuriat Nabi ya. Tapi dia bersalah ya, kita bisa berdebat dari sisi hukumnya. Kalau saya mengatakan sama sekali tidak ada salahnya, nanti kita bahas pasalnya itu ya. Sallallahu alaihi wasallam, hum itrati khuliqu min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa orang yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya. Siapa orang yang membenci mereka, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membencinya. Qala Rasul, man abghadana ahlal bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan. Qila in sama wa shalla. Qala in sama wa shalla. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, ahlul bait, anak cucu Rasulullah, engkau sakiti, engkau zalimi, engkau celakai. Kelak di akhirat akan Allah bangkitkan engkau bersama orang-orang Yahudi. Gila, ada yang bertanya, in shoma wa shalla, walaupun itu orang sholat, walaupun itu orang puasa. Wala in shoma wa shalla. Nabi jawab, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi kalau dia membenci keturunanku, membenci anak cucuku, membenci saja seperti itu, apalagi menyakiti dan menzalimi anak cucu Rasulullah SAW. Saudara-saudara, barang siapa tidak ada perkara yang dimana perkara itu menyakiti Sayyidatuna Fatimah, kecuali perkara itu juga menyakiti Rasulullah SAW. Dan tidak ada perkara yang lebih menyakitkan bagi Sayyidatuna Fatimah selain daripada melihat anak cucunya tersakiti dan terzalimi. Saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-anun nas, paling laknatnya manusia, paling bangsatnya manusia, man lam yattasil billah walam yattasil bi walam yattasil bil ulama.
Manusia yang paling buruk, manusia yang paling rusak adalah manusia yang tidak berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan denganku, dan tidak berhubungan dengan para ulama, yakni membenci para ulama, mengkriminalisasi para ulama. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dirhamun wala dinarun, ila akhir hadis. Apa kata Nabi? Barang siapa yang memiliki tanggungan perbuatan zalim kepada kepada saudaranya, kepada sesama manusia, min irdih au malihi, baik itu kehormatannya, yang menyangkut kehormatan, yang menyangkut harta, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah dia minta halal, minta ridha al-yawm, sekarang. Sebelum apa? Sebelum datang masa, sebelum datang hari yang dimana pada hari itu tidak berlaku lagi dirham, tidak berlaku lagi dinar, yaitu hari perhitungan, yaitu hari kiamat, saudara-saudara. Habib Bahar bin Smith divonis 6 bulan dan 15 hari bui atas kasus penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung, Jawa Barat. Habib Bahar resmi ditahan dalam perkara ini sejak Januari tahun 2022 kemarin. Langsung bebas. Berdasarkan catatan Detikcom, polisi mengumumkan penahanan Habib Bahar dalam kasus ini pada Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022. Habib Bahar bin Smith ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan dimaksud kepada BS, penyidik melakukan satu penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arif Rahman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022. Jika dihitung kurun tanggal 3 Januari tahun 2022 hingga tanggal 16 Agustus tahun 2022, Habib Bahar sudah ditahan selama 225 hari atau 7 bulan lebih. Sebelumnya, Habib Bahar bin Smith divonis 6 bulan 15 hari dalam perkara penyebaran berita bohong. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa 5 tahun penjara. Mengadili, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HB Asyaid Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara selama 6 bulan 15 hari, kata majelis hakim yang diketuai oleh Dodong Rusdani di Pengadilan Negeri PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, seperti dilansir Detik Jabar, Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Jaksa Penuntut Umum, JPU, sebelumnya menilai Bahar terbukti melakukan penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung. Karena itu, jaksa menuntut Bahar dengan 5 tahun penjara. Menuntut terdakwa HB Asyaid Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara selama 5 tahun, ujar JPU Kejaksaan Tinggi Kejati, Jabar dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022.